Jika kita melihat chart IHSG dalam 5 tahun terakhir ini, maka akan dengan enteng kita mengatakan sebenarnya investasi saham itu adalah suatu hal yang mudah. Tinggal bagaimana kita mencari waktu yang tepat untuk masuk dan waktu yang tepat untuk keluar. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Justru sebagian besar investor yang masuk dalam investasi saham mengalami kerugian. Entah apa yang salah. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, investasi saham itu sebenarnya tidak semudah yang dibayangkan oleh sebagian besar orang. Melihat chart seperti ini tentu merupakan suatu hal yang mudah untuk kita berkata, oh ternyata berinvestasi saham itu mencari keuntungan kan sangat-sangat gampang. Cukup kita masuk ketika dia lagi koreksi dan kita jual ketika dia sudah naik. Namun yang menjadi pertanyaannya, ketika kita masuk kemudian dia koreksi lagi, apakah kita masih akan tetap kuat atau tidak? Chart seperti ini hanya merupakan histori perjalanan harga saham. Tapi sebenarnya berkaitan dengan investasi saham itu lebih bersifat kompleks. Dari segi investor sendiri tentunya kita akan berhadapan dengan bagaimana kita harus membentuk mental yang kuat dalam berinvestasi, mindset yang benar dalam membeli saham, juga skill yang bagus dalam menemukan saham-saham pilihan. Itu tentu merupakan perjuangan yang tidak mudah. Belum lagi di luarnya kita akan berhadapan dengan oknum-oknum yang punya kepentingan di bursa saham, dan tentu seringkali apa yang mereka lakukan tidak menutup kemungkinan menjadi suatu hal yang membawa kita pada kerugian. Nah, di sisi yang lain lagi kita akan berhadapan dengan ekonomi, entahkah makroekonomi ataupun mikroekonomi yang kita tahu banyak berpengaruh pada pergerakan harga saham, sekalipun mungkin hanya sesaat, tetapi itu sangat berpengaruh. Dan tentu hal ini akan berdampak bagi mereka yang berinvestasi dalam jangka waktu yang pendek. Seperti kalau kita tarik untuk BBRI di 6 bulan terakhir ini, maka dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni kemarin, maka itu terjadi koreksi yang cukup dalam, 30% lebih. Tetapi 1 bulan terakhir ini kita lihat dia sudah mulai naik di atas 15%. Dan ini tentu tidak lain dan tidak bukan dipengaruhi oleh berbagai hal, baik dari emitennya, juga pengaruh dari oknum-oknum yang punya kepentingan di dalamnya. Maka kembali lagi ketika kita akan mencari siapa yang salah, kenapa dari chartnya terasa gampang untuk masuk di saham, karena bagaimana jika kita tarik dalam jangka waktu yang panjang, kita cukup memilih momen-momen yang pas untuk masuk sesuai dengan target kita dan kita keluar dengan mendapatkan profit. Tetapi kenapa kebanyakan justru kita banyak mengalami kerugian? Nah, di sini sebenarnya bukan tentang bagaimana kita mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana cara berinvestasi saham yang benar. Maka ketika kita mencari apa yang benar, yang salah tadi itu akan bisa terabaikan, akan bisa terselesaikan dengan baik. Contoh, mungkin kita berhadapan dengan oknum-oknum yang punya kepentingan di emiten yang kita beli, entahkah yang disebut dengan bandar atau apakah fund manager. Nah, di sini kan yang terpenting kita cari sebenarnya apa yang benar ketika kita berinvestasi saham. Nah, kalau kita berinvestasi dengan benar, kita membeli perusahaan yang bagus, kita membeli perusahaan yang tepat, maka kita akan terhindar dari perusahaan-perusahaan yang dikendalikan sepenuhnya oleh oknum-oknum yang punya kepentingan ini. Dan itu yang membuat akhirnya kita terlepas dari kesalahan jebakan saham-saham yang bersifat gorengan, saham-saham yang sebenarnya emitennya bukan mencari keuntungan melalui bisnisnya, tetapi pengendalinya dan oknum-oknum yang ada di dalamnya mungkin mencari keuntungan hanya melalui retail-retail yang polos, yang tidak mau belajar berinvestasi saham dengan benar, yang lebih mengandalkan
spekulasi dibandingkan dengan berinvestasi yang benar, yaitu melakukan analisa. Nah, begitu juga ketika mungkin kita berhadapan dengan situasi di mana makroekonomi, mikroekonomi lagi tidak bagus. Kalau kita berinvestasi dengan benar, kita tetap sabar, dan kita membeli emiten yang berkualitas, emiten yang bagus, maka makroekonomi dan mikroekonomi itu bisa berubah. Ketika contoh dipengaruhi oleh geopolitik dan lain sebagainya, itu dalam beberapa waktu itu bisa berubah. Berubahnya entah ketegangan itu meredah atau masyarakat mulai terbiasa dengan situasi yang ada. Seperti contoh kemarin waktu pandemi. Ketika pertama pandemi, tentu ketika ada lockdown dan lain sebagainya membuat aktivitas itu jadi tidak normal, ya tentu ini memaksa penurunan yang sangat drastis, ya, di seluruh saham mungkin terjadi demikian. Tetapi ketika kemudian masyarakat mulai terbiasa, akhirnya menjadi normal dan terus membaik sampai akhirnya boleh meraih profit. Begitu juga ketika hal itu berkaitan dengan kita sebagai investor. Ya tentu ketika kita masih pemula, pastilah banyak hal yang kemungkinan masih salah kita lakukan. Salah menganalisa, ya, salah karena tidak sabar, salah karena menggunakan uang panas. Ini kan bisa kita benahi dengan cara, yaitu bagaimana ketika kita berinvestasi itu, pahami dulu resikonya bagaimana, modal yang harus digunakan itu seperti apa, kemudian kita belajar cara menganalisa yang benar, yang hari lepas hari terus kita tingkatkan. Nah, semakin kita mencari apa yang benar itu, yang salah justru akan makin tersisihkan, yang salah itu akan makin berkurang dari perjalanan investasi kita, dan itu akan membuat kemungkinan kita untuk meraih profit itu jadi lebih besar lagi. Jadi sebenarnya gini ya teman-teman, bahwa di dalam investasi saham itu tentu kita tidak akan pernah lepas dari kesalahan. Tetapi kalau kita hanya lebih fokus pada kesalahan, maka kita akan salah mengambil tindakan-tindakan. Padahal sebenarnya kesalahan itu ya kita jadikan saja pembelajaran. Kita tidak usah fokus pada kesalahan. Contoh ketika kita melakukan kesalahan dan akhirnya membuat kita sampai cut loss puluhan persen. Nah itu kan kalau kita terlalu fokus di kesalahan kita, aduh ternyata investasi saham itu susah, ternyata investasi saham itu sangat berisiko, dan aduh lebih baik saya tidak lagi berinvestasi. Nah ini kan akan membuat akhirnya kita gagal dalam berinvestasi saham. Tetapi ketika pun dalam perjalanan investasi kita terjadi hal demikian, memang salah, apalagi sampai cut loss puluhan persen, mungkin 20, 30, 40%. Tetapi kan itu bisa kita jadikan pembelajaran. Kenapa ya saya bisa salah dalam hal ini? Oh, mungkin kita bisa dapatkan, oh ternyata emiten yang saya pilih ini adalah emiten yang salah. Memang secara chartnya dia naik, tetapi ketika diteliti dalam laporan keuangan ternyata dia terus mengalami kerugian atau hal-hal yang lainnya yang membuat akhirnya kita, oh ya ternyata ini menjadi pembelajaran. Nah ini teman-teman, jadi tidak usah sibuk dengan entah apa yang salah, tetapi mari sibuk untuk terus mengupgrade kemampuan kita dalam berinvestasi, baik itu melalui mental kita, melalui mindset kita, juga melalui skill kita, sehingga itu akan membentuk kualitas investasi yang benar di dalam kita dan membuat kita itu menjalani investasi itu jauh lebih tenang, jauh lebih besar kemungkinan untuk meraih profit. Tinggal bagaimana kita jalankan itu dengan sabar, menunggu saat yang tepat untuk kita menjual atau meraih atau take profit di saham-saham pilihan kita. Jadi intinya di sini adalah kesalahan akan tetap ada dalam kita berinvestasi, tetapi setiap kesalahan itu akan bisa kita tutupi, akan bisa kita sisihkan, akan bisa kita selesaikan jika hari lepas hari dalam perjalanan investasi kita terus upgrade kemampuan kita dan kita fokus
pada pencapaian yang makin hari makin maksimal, tetap optimis, tetapi harus selalu realistis dengan situasi keadaan yang ada. Jangan mengabaikan hal-hal yang bersifat fundamental dalam investasi saham, karena ingat, saham itu adalah bisnis, bukan sarana untuk berspekulasi, apalagi untuk berjudi. Silakan Anda tuliskan tanggapan Anda, komentar Anda, bahkan mungkin kritik Anda berkaitan dengan topik yang dibagikan di video ini. Dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini, baik lewat like, komen, subscribe, dan juga yang sudah memberikan super thanks dan berlangganan di channel ini. Tentunya kami berterima kasih dan sukses selalu dalam investasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.